bikin Nurlinawati jadi panas. Saya bilang pemahaman saya sangat dangkal. Sekarang kita ukur yang lebih dangkal siapa nih ya. Kita ukur dulu antara saya dan Ibu Nurlinawati. Ya. Gini. 1. Belum saatnya start kampanye saat ini karena seluruh kandidat ini belum ditentukan berkampanye. Belum ada pendaftaran ke Bawaslu maupun KPU. Itu 1. Ya, Bu ya. Nah, di situ aja udah separuh loh. Ya, lebih dangkal dari gua, ya. Tuh. Lagian aneh jadi gubernur ya, serasa presiden. Jadi pengangguran, ngalahin presiden. Teriak-teriak Anies presiden. Tidur dulu baru bermimpi. Ini kok mimpi berdiri toh ya. Sampai ngecas gua, Bu. Ya di situ aja kita ukur. Ya dangkalnya sampean itu di mana ya itu. Ya nggak? Di situ, Bro. Kedua, saya lebih mendukung pribumi asli. Ya, yang mengejar para koruptor, para mafia, terutama kasus BLBI, ya. Nah, beda sama penjilat seperti Ibu, ya. Ibu lebih suka menjilat karena mendukung orang asing yang melindungi para mafia elit. Mafia-mafia terutama kasus BLBI. Betul tidak? Nah, di situ jauh, Bro. Kita ukurannya memang jauh. Dangkalnya antara Ibu dan saya pemahamannya jauh. Ya. Ketiga, Anies tidak punya partai, hanya numpang melalui Nasdem, ya kan? Beda dengan yang namanya Ganjar. Dia memang dari awal dia punya partai, rumah partai, induknya itu PDIP. Nah, kalau sampean-sampean kemarin komen bilang hanya petugas partai, nah, terus Anies bukannya petugas Nasdem. Nasdem apaan? Bukan partai gitu. Anies selain dia petugas Nasdem, partai Nasdem, juga petugas dari Cendana. Ya. Saya khawatir dia ditugaskan oleh yang namanya CEA Boston yang namanya di Amerika. Itu aja kekhawatiran saya. Itu. Karena apa? Dia bermimpi mengelola yang namanya uang pajak di seluruh rakyat Indonesia ini, ya kan? Ngelola yang namanya APBD DKI aja dia hibahin ke ormas, apalagi mau ngelola yang namanya anggaran pajak seluruh dunia, seluruh Indonesia. Ya, di situ aja pemikiran kita jauh memang, ya. Pemahaman saya dan pemahaman Ibu memang kelasnya jauh. 1 itu. Kedua, Anies juga harus balas budi dengan yang namanya keluarga Cendana karena dia juga disekolahkan oleh Yayasan Ibu Tien Soeharto. Jangan mau nggak mau sama saja pilih Prabowo kita, ya kan? Nah, kejahatan-kejahatan di masa lalu itu banyak, ya kan? Yang belum diungkap. Kenapa kok sampai segitunya nyinyir? Bukan nyinyir, ya bukan nyinyir. Yang namanya orang mengungkap fakta itu bukan nyinyir, Bu, ya. Karena apa? Ya saya itu mengenak. Karena harusnya tahu diri. Apalagi dia udah pernah tahu kalau mau jadi capres ini persyaratannya apa. Yang meloloskan itu ya Bawaslu dulu, baru KPU. Penentuan kita lolos dan tidaknya ini tanggal 11 Oktober 2023. Masih lama, jangan ngebet dulu. Makanya saya bilang, ya kalau mau kencing dulu. Biar nggak pipis di celana, ya kan? Ya kan, udah disuap-suapin, ya nggak? Udah dibaju-bajuin, tinggal dimandiin tuh, sama disolatin. Ya, itu Bu. Ya, kalau saya tahu, 1, saya ingatkan kembali sama Ibu, Refli Harun pernah berkata TAP MPR nomor 6 itu harus pribumi asli. Anies tidak bisa, Ahok tidak bisa. Ya, itu TAP MPR loh ya. Juga kalau saya sih lebih memilih Ahok itu bukan presiden sebenarnya, KPK, biar doi-doinya kena ambeien. Ya, ngising darah mereka. Salam waras ya Bu ya. Salam waras, akan sehat ya.
Nah, itulah tadi balasan Bang Widya, cukup telak terhadap Kadungwati yang suka nyinyir dan selalu memuja-muja Anies Baswedan, sehingga akal sehatnya hilang. Saya kira hanya itu, dan saya harap sahabat-sahabat jauhilah Kadrun, karena akhir-akhir ini Kadrun sangat sensitif menjelang Pilpres, apalagi junjungannya semakin hari semakin amburadul, mulai dari partai pengusung dan cawapres. Tidak jelas bagaimana dan siapa yang ingin mendampingi seorang Anies Baswedan atau yang biasa kita sebut Yohanis karena partainya lagi sangat kacau balau, apalagi di bagian usungan cawapres sama-sama ingin memajukan cawapres dari Demokrat maupun PKS. Itu belum pasti yang mana yang mau dipinang oleh Anies Baswedan. Dan saya kira hanya itu, dan saya akhiri. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.